A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'arij ayat 19. Ini tentang manusia. Innal insana khuliqa halu'an. Innal insana khuliqa halu'an. Ini watak, ini sifat dasar dari manusia pada umumnya. Jadi wataknya manusia itu pada umumnya punya sifat mengeluh. Ngeluh toh, kurang bersyukur. Sifat dasarnya manusia suka mengeluh, menandakan bahwa dirinya kurang bersyukur. Itu sifat dasar itu. Manusia biasa maksudnya. Manusia pada umumnya suka mengeluh. Tergantung kita mau jadi manusia pada umumnya atau manusia pada khususnya. Pada umumnya Allah berfirman, qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit orang yang pandai bersyukur. Qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Nah, berarti yang pada dasarnya kebanyakan manusia itu mengeluh, pada khususnya yang sedikit, berarti golongan yang pandai bersyukur. Jadi anggap kalau mau main matematika itu kurang lebih 90% itu pada hakikatnya mengeluh semua manusia itu. Yang 10% pandai bersyukur. Idza massahus syarru jazu'an. Tatkala manusia itu ditimpa sebuah musibah, dia ngersulo. Apa ngersulo? Apa ngersulo, Mas? Ngersulo. Oh, ngersulo. Bukan kesusu. Ya mengeluh juga. Meratapi itu loh. Tatkala dia itu ditimpa musibah, merasa dia itu yang sedih pol. Dan sebaliknya, wa idza massahul khairu manu'an. Tatkala dia mendapati kebaikan berupa harta, dia itu manu'an. Apa manu'an? Medit. Jadi dua sifat dasar manusia itu. Tatkala dia ditimpa musibah, dia ngersulo. Tatkala dia mendapatkan sebuah kebaikan, harta melimpah, dia itu kikir atau medit. Bahasa Inggrisnya cerai, ya. Jeriun. Ini sifat dasarnya manusia. Dari dua sifat ini menyebabkan manusia itu terjerumus ke lembah api neraka. Jadi tatkala dia mempunyai harta yang melimpah, senang, dia itu pelit, gak mau mengeluarkan hartanya. Tatkala dia ditimpa musibah, dia itu selalu berkeluh kesah.
illal musallin, kecuali orang yang sholat. Alladzina hum ala sholatihim daimun. Ini kalau di Thariqah ini yang dinamakan dengan sholat daim, sholat yang tidak pernah putus. Jadi sholat terus. Jadi kalau orang sudah masuk ke Thariqah, itu sholatnya beda dengan sholat kita. Kalau sholat kita menunggu waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau orang yang sudah masuk ke Thariqah, itu sholatnya namanya sholat daim, sholat yang tidak pernah putus, terus nyambung. Kenapa kok sholat dijadikan barometer? Karena Kanjeng Nabi bilang gimana? Inna awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Jadi besok di yaumil qiyamah yang akan dihisab pertama kali dari hambanya yaitu amalan sholatnya. Ini sholat yang pertama kali besok akan dihisab adalah sholat. Fa in soluhat, ini fa in soluhat, maka apabila sholatnya itu bagus, qad aflaha wa anjah, maka orang itu akan beruntung dan berhasil. Kalau sholatnya itu bagus, baik, maka dia akan beruntung dan berhasil. Jadi nggak usah diperiksa lagi sudah. Amal-amalannya yang lain nggak usah diperiksa lagi sudah. Namun kata Kanjeng Nabi, wa in fasadat faqad khaba. Namun apabila orang itu sholatnya jelek, faqad khaba wa khasira, dia gagal dan termasuk orang yang rugi. Jadi kalau sholatnya jelek, besok itu banyak pertanyaan, banyak hisab-hisab amalan lain yang akan terus ditanyakan. Hartanya, pertanggungjawaban terhadap keluarganya itu ditanyakan besok, diperiksa. Namun kalau sholatnya baik, itu nggak akan diperiksa sudah. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Jadi besok sampean itu akan dimasukkan ke dalam surga sama Allah, diberi rezeki di dalam surga tanpa melalui hisab lagi. Gak ada udah hisab-hisaban itu. Tinggal masuk aja. Tinggal milih aja besok dari mana pintu surga yang kita kehendaki. Itu syaratnya, supaya kita tidak termasuk orang yang rugi, tidak termasuk orang yang buntung di yaumil qiyamah. Nomor satu, harus kita jaga sholat. Jaga sholatnya itu ya, terutama sholat maktubah, sholat yang 5 waktu itu loh, dijaga. Kemarin telah dijelaskan sholat yang 5 waktu itu, jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat yang 5 waktu, karena asal usulnya sholat yang 5 waktu itu sama seperti asal usulnya kejadian manusia.
Jangan sekali-sekali kita meninggalkan sholat yang 5 waktu. Kalau sholatnya ditingkatkan, alladzina hum ala sholatihim daimun, katanya Allah. Masuk ke dalam ranah sholat yang daim, sholat yang tidak putus-putus. Itu syaratnya. Jadi yang pertama sholat. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Jadi orang yang mempunyai amwal, yang mempunyai harta, yang sudah hak, yang sudah jadi miliknya, maklum di waktu tertentu, lisaili wal mahrum. Ini akan dibagikan terhadap orang yang meminta-minta dan orang-orang yang tidak meminta-minta. Jadi ada pengemis itu, ada golongan orang miskin itu, ada orang fakir itu yang kebiasaan itu meminta-minta, ada juga yang tidak meminta-minta. Jadi kalau kita di jalan ketemu sama orang pengemis dan betul dia itu miskin, fakir, ya kita kasihkan, kita zakati. Misalkan maklum ini maksudnya waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti apa? Nanti pas tatkala Ramadan kita diwajibkan untuk bayar zakat. Itu sampean itu boleh sampean itu kasihkan terhadap pengemis-pengemis di lampu merah, itu boleh. Atau sampean antarkan ke rumah-rumahnya bagi mereka yang tidak meminta-minta. Boleh sampean kasihkan kepada orang yang meminta-minta, boleh sampean kasihkan atau antarkan terhadap orang yang tidak minta-minta, antarkan ke rumahnya. Jadi Bapak tegaskan sekali lagi, supaya kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita menjadi orang yang sukses indallah, di sisi Allah, nomor satu adalah sholat. Sholat itu nomor satu. Di surat Al-Mu'minun juga dijelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Itu nomor satu. Jadi qad itu sungguh-sungguh. Kalau cuma inna, itu sesungguhnya. Kalau qad itu penekanan yang luar biasa. Sungguh-sungguh. Allah yang bilang seperti itu. Sungguh-sungguh. Aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman itu. Orang yang beriman seperti apa? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang mengerjakan sholatnya dengan kehusukan, sudah mencapai khusyuk sholatnya itu. Ini ciri-cirinya orang mukmin yang beruntung besok di yaumil qiyamah. Terus yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dia sudah mempersiapkan hartanya, itu udah disiapkan sama dia, hartanya itu untuk dibagikan kepada yang berhak. Siapa? Fakir miskin. Boleh kepada yang meminta-minta, boleh kepada yang tidak meminta-minta. Di Al-Baqarah juga jelas itu. Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi nomor satu tetap sholat. Jadi orang yang percaya, yakin, beriman kepada Allah, itu nomor satu sholat. Nomor dua, memberikan sebagian dari rezekinya, diinfakkan.
Apanya itu? Kalau berzakat itu ada kalau minimalnya kan 2,5. Kalau maksimalnya ada nggak? Nggak ada batasnya. Minimal yang ada. Jadi kalau di zakat apa dulu ini? Zakat fitrah. Kalau zakat fitrah sudah ada ketentuannya. Berapa zakat fitrah? Kalau beras 2,5 kilo. Kurang lebih segitu, 3 kilo lah ya. Kalau zakat fitrah itu ada ketentuannya. Misalkan kalau di Indonesia sudah dimisalkan itu sekitar 3 kilo beras. Kalau di zamannya Kanjeng Nabi gandum dulu. Jadi beda perlakuannya antara beras sama gandum, beda. Terus kalau zakat mal beda lagi. Sekarang dibagi-bagi sudah. Ada zakat penghasilan, ada zakat pertanian, ada zakat profesi, ada zakat peternakan, ada zakat perdagangan sekarang itu. Ada zakat profesi kalau dokter. Itu harus menerapkan semua. Kalau sudah mencapai nisab harus keluar. Kalau mencapai nisab harus keluar. Nisab dan haul harus keluar. Haulnya itu tiap tahun. Tiap tahun sekali harus keluar. Nisab batasnya. Ada juga zakat peternakan. Jadi kalau kambing punya 80 kambing, zakatnya 1 kambing. Kalau onta lain lagi, sapi lain lagi perlakuannya. Nanti dibahas di luar ini. Terus zakat profesi, terus zakatnya harta berupa emas, beda lagi. Mencapai berapa kilo, berapa gram, ada ketentuannya sudah. Itu masalah zakat ya. Ini diterangkan nanti di sini. Tapi secara umum, nanti secara khusus kita belajar muamalahnya. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin. Dan orang nomor 3 supaya kita menjadi orang yang beruntung, yang nomor 3 yusaddiquna biyaumiddin. Dia percaya dengan adanya hari kiamat. Jadi percaya kepada Allah, dan terakhir percaya kepada hari kiamat. Rukun iman yang kelima. Jangan lupa. Kenapa kok harus percaya pada hari kiamat? Berkaitan dengan balasan. Jadi kalau orang mau berbuat kejelekan khususnya, kalau dia dihadapkan kepada hari kiamat, dia akan mengurungkan gitu perbuatan jeleknya itu, perbuatan buruknya itu. Kecuali orang yang tidak percaya terhadap hari kiamat, itu sakarpe dewe, mau ngerjakan yang jelek, mau ngerjakan yang buruk, mereka nggak peduli itu, karena sudah nggak percaya. Nggak ada besok hari kiamat itu, nggak ada besok itu surga dan neraka itu, nggak ada besok pembalasan itu, nggak ada. Kalau sudah orang nggak beriman, ya sudah tempatnya sudah di neraka sudah. Lah, dan ini walladzina hum min adzabi rabbihim musfiqun. Takut orang-orang yang beriman kepada Allah itu, beriman kepada hari kiamat itu, dia akan takut. Takut kepada apa? Min adzabi rabbihim. Takut kena azab. Kalau dia berbuat buruk, dia takut kena azab. Inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Gak bisa. Udah saking takutnya dia sama Allah, takut diazab tatkala dia berbuat buruk. Inna azab rabbihim, sesungguhnya azab dari Tuhannya ghairu ma'mun. Tidak ada yang bisa lepas. Tidak ada yang bisa merasa aman dia, nggak bisa. Tetap dia merasa ketakutan. Itu ciri-cirinya ya. Walladzina hum li furujihim hafidun. Nah, ini juga. Kalau sudah orang itu
yakin dengan adanya hari kiamat besok itu? Allah bilang walladzina hum li furujihim hafidun. Furuj, faraj apa? Kemaluannya. Hafidun, dijaga. Dia akan jaga itu kemaluannya itu. Illa ala aswajihim, kecuali kepada istrinya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada suaminya, sedekah ya. Tapi kalau bukan pada istrinya, bahkan tidak dijaga terhadap istrinya orang lain juga, itu namanya zina muhson, dosa besar, tempatnya jahanam. Nomor 2-nya dari syirik itu zina muhson. Jadi kalau orang sudah percaya kepada hari kiamat, bahwa hari kiamat itu hak ada, al-jannatul haq, surga itu hak juga, an-naru haq, neraka juga benar, pasti dia akan li furujihim hafidun, pasti akan menjaga faradnya, akan menjaga kemaluannya. Au ma malakat aimanuhum, ini dulu masih di zamannya Kanjeng Nabi ini. Masih ada budak sahaya yang bisa digauli juga pada saat itu. Fa innahum ghairu malumin, itu tidak tercela. Kalau sekarang tercela. Makanya di Arab sekarang itu TKW yang dokumentasinya itu dipalsukan, di situ kebanyakan tidak mempunyai suami, dipalsukan itu. Kalau ke Arab banyak dokumen yang dipalsukan, dari punya suami di anunya itu tidak punya suami. Nyampe di sana jadi budak. Kalau sudah jadi budak boleh digauli kalau di Mekah. Makanya tatkala ke sana terus diperkosa, bukan diperkosa itu. Karena ada sudah jual beli seolah-olah di sini. Akhirnya dibunuh majikannya, ditusuk. Dibunuh majikannya, kisos, dibunuh juga, dipenggal juga. Kecuali dokumennya itu benar punya suami, dia menjaga tadi, li furujihim hafidun, menjaga faradnya, menjaga farjitnya. Karena udah jelas dokumennya itu dia punya suami, tapi mau diperkosa, ditusuk, masih ada pembelaan masih. Dibela masih. Apalagi ada videonya sekarang, pinter-pinter TKW sekarang. Ada videonya. Jadi di Mekah sana itu enggak muslim semua, ada Yahudi juga sampai sekarang. Pakaiannya sama, jubah-jubah tuh. Jadi dikira di Arab Saudi itu dikira muslim semua, enggak. Bahkan 40 mungkin, 40-60 mungkin orang Yahudinya itu. Ya pakaiannya segitu, jubah juga, surbannya juga. Sama. Bahkan di Arab itu ada jalan muslim, ada jalan non muslim, ada. Jadi jangan sangka kan di Arab Saudi itu muslim cuma ada. Sama sana. Kemerdekaan dalam beragama juga dilindungi di sana itu. Famanitagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Ini perlakuan sek yang menyimpang.
Kaumnya Nabi Lut, nggak boleh. Kaumnya Nabi Lut nggak semua yang diceritakan di Al-Quran itu, nggak semua, sebagian ada yang menganut homoseksual. Ini perawan terus ya. Jadi nggak boleh ya, karena kebiasaan orang ini ya, orang yang mengidap penyakit homoseksual itu, kalau di Arab kan nggak ada aturannya, sama-sama laki-laki berdua-duaan kan nggak masalah kalau di Arab. Padahal dia punya penyakit seks yang menyimpang. Yang nggak boleh berdua-duaan itu yang cewek sama cowok yang nggak boleh. Kalau cowok sama cowok mana? Ya enggak. Tapi ternyata mereka itu paham itu seks menyimpang. Jadi nggak ada yang tahu. Walladzina li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang yang beriman itu kebanyakan sifat-sifatnya Kanjeng Nabi itu dikerjakan. Dari 4 sifat Kanjeng Nabi itu dilaksanakan, dicontoh Kanjeng Nabi itu. Berupaya, berproses menuju kesempurnaan, meniru dari sifat-sifatnya Kanjeng Nabi. Yang pertama sifatnya Kanjeng Nabi adalah siddiq. Yang kedua adalah amanah. Jadi orang yang ciri-cirinya orang yang beruntung besok adalah dia li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dia itu kalau dikasih amanah dan berjanji itu ditepati. Kalau dikasih amanah dia dijaga amanahnya itu, disampaikan amanahnya itu. Terus sifatnya Kanjeng Nabi yang ketiga fatona. Yang keempat ada tabligh. Mustahil Kanjeng Nabi itu kitman ya, menyembunyikan amanah mustahil. Makanya tiru semampu kita. Walladzina hum bisahadatihim qaimun. Di kebanyakan ini terjadi di pengadilan. Di pengadilan. Dia yang betul-betul qaim, yang betul-betul mendirikan tentang kebenaran dengan cara dia bersaksi yang benar. Jadi kalau di pengadilan kebanyakan orang itu bersaksi karena pura-pura ya. Diatur sudah, berdrama sudah. Walladzina hum ala sholatihim yuhafidun. Jadi sholatnya yang 5 waktu itu betul-betul dijaga. Hafidu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jadi jaga sholat yang 5 waktu itu dijaga. Was sholatil wusta dan sholat wusta. Sholat wusta ini kalau di thariqah sholat tengah-tengah wusta. Ini sholatnya bukan sholatnya thariqah, sholatnya hakikoh. Orang yang sudah mencapai sholat, orang yang sudah mencapai hakikoh, itu sholatnya adalah sholat wusta, sholat tengah-tengah. Nanti kalau sampai sudah mau lulus dari sini, saya kasih tahu. Ulaika fi jannatin mukramun. Atas mereka yang pantas adalah jannah. Jannah yang apa? Mukramun, yang dimuliakan. Jadi kalau sampean pingin jadi orang yang beruntung, syarat utama adalah 2 itu. 1 sholat. Nomor 2 sedekah atau zakat itu ya. Yang lain mengikuti yang lainnya.
Kalau sholatnya sampean bagus, kata Kanjeng Nabi, tatkala sampean sholat bagus, itu akan bagus semua amalnya. Hakimi sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Allah bilang seperti itu. Hakimi sholat, dirikan sholat. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsai wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Contohnya keji yaitu tadi zina muhsan, itu perbuatan keji dan menjijikkan ya. Terus kikir, itu termasuk fahsa juga, itu perbuatan yang tidak menyenangkan Allah maksudnya. Terus homo, itu kan perbuatan keji dan mungkar juga, mungkarot itu ya. Terus berdusta dalam bersaksi, itu juga mungkarot juga. Mustahil akan dilakukan bagi orang yang sholatnya khusyuk, yang mendirikan sholat semua sholat 5 waktu itu didirikan, dijaga sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim hafidun, yuhafidun, itu mustahil. Jadi kalau sampean betul-betul bisa khusyuk dalam sholatnya, maka sampean akan bisa tanha anil fahsai wal munkar. Akan bisa sampean itu mencegah, menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Jadi yang tidak disukai sama Allah, sifat dasar dari manusia, satu, selalu berkeluh kesah, agrunggung menolong. Tahu? Kalau dikasih rezeki sedikit, berkeluh kesah. Piye? Tatkala dikasih rezeki yang banyak, pelitnya. Serba salah Tuhan itu ya. Ada yang bilang Tuhan gak adil ya. Yang penting harus dijaga sholatnya ya. Karena sholat yang pertama besok dihisab di yaumil qiyamah adalah sholat. Kalau sampean sholatnya bagus, maka amal ibadah yang lain itu dinilai bagus. Dan sampean termasuk orang yang aflah, yang beruntung. Besok sampean akan menjadi orang yang beruntung wa anjah, dan termasuk orang yang sukses besok. Namun apabila sampean itu sholatnya itu jelek, gak pernah sholat, jarang sholat, bahkan sholatnya gak pernah khusyuk, itu termasuk orang yang tidak sukses, yang buntung besok dan merugi. Semoga kita sama Allah dimasukkan ke dalam hambanya, satu yang selalu mendirikan sholat, nomor 2 yang selalu menafkahkan rezekinya atau hartanya, diberikan kepada fakir miskin. Berarti kalau kita digolongkan dari 2 itu, yang pertama sholat, berarti sholat kita sudah bermakna ya, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau kita punya sifat untuk menginfakkan sebagian harta dari kita, berarti kita termasuk orang yang dikayakan sama Allah. Jadi cukup 2 itu tak ya. Pertama sholat, semoga kita digolongkan kepada hamba-hambanya Allah yang selalu mendirikan sholat, itu nomor 1. Yang kedua, digolongkan hamba-hambanya Allah yang dermawan, berarti kita dikayakan ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau sudah di dunia kita sudah dermawan, besok di akhirat kita dimasukkan surga nanti sama Allah. Gimana sampean mau dermawan kalau sampean nggak kaya? Berarti secara otomatis kalau sampean sudah punya jiwa-jiwa dermawan, berarti Allah akan mengkayakan sampean. Gak usah nunggu kaya dulu ya. Gak usah nunggu kaya dulu terus sampean berinfak sedekah. Berinfak sedekah lah, supaya sampean dikayakan oleh Allah. Kita minta kepada Allah, minta diberi kekuatan,
agar selalu bisa menjaga sholat kita, diberi kekuatan sama Allah supaya kita tidak eman tatkala kita berinfak dan sedekah. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imam